perasaan dulu kamu waktu kuliah IPK-nya bagus, sering lomba nasional dan internasional, tapi kok sekalinya lulus susah dapat kerja. Nyesek banget loh. Dan sampai sekarang aku masih ingat. Hai, welcome back to my channel, channelnya Mahasiswa. Di video kali ini aku akan bahas realitas setelah wisuda. Dan kalau kamu yang nonton video ini lagi di semester akhir, lagi nunggu wisuda, atau bahkan sudah wisuda tapi belum dapat kerja, aku mau kasih tahu sesuatu bahwa nggak langsung dapat kerja setelah lulus itu wajar, dan aku akan kasih tahu kenapa. Jadi aku mau cerita sedikit. Mungkin sekitar semester 5 aku sudah mulai berpikir untuk setelah lulus aku tuh mau lanjut kuliah S2. Jadi nggak ada pikiran setelah lulus itu aku mau kerja. Aku nggak tahu kenapa. Kemudian semakin mendekati semester akhir nih, skripsi udah selesai, terus udah itu teman-teman ada yang udah mulai daftar kerja setelah dapat SKL, meskipun ijazahnya belum keluar dan belum wisuda. Terus aku di situ kayak jadi kayak kebawa mayoritas. Terus aku pikir kayak oke deh, kayaknya aku emang harus kerja nih. Masa nggak kerja sih di usia 20-an? Wajar aja kayak oh lihat orang lain, oh kayaknya aku harus kayak gini deh, lihat orang lain, oh kayaknya harus kayak gini. Jadi kalau misalnya kamu seperti itu, aku mau kasih tahu sekali lagi bahwa itu normal, kita berada di fase mencari jati diri. Kamu masih usia 20-an, gak perlu terlalu keras ke diri kamu sendiri. Akhirnya, mulai dari selesai skripsian, aku udah bikin CV, apply, melamar kerja ke sana kemari, dan selama 1 tahun aku gak dapat pekerjaan di pekerjaan tetap. Jadi apa yang aku lakukan? Aku bekerja part-time di berbagai tempat. Jadi aku kerja part-time di 3 tempat, dan itu pun hasil dari bekerja di 3 tempat dalam 1 hari itu masih belum UMR gajinya, karena ada yang gajinya cuma 500.000, ada yang 700.000. Akhirnya aku juga mengambil pekerjaan freelance, misalnya kayak translate, ngajar, yang nggak mesti lah ada yang ngajar itu dibayar 200.000 per bulan. Ya udahlah, aku lakukan apapun untuk bisa bertahan hidup. Setelah itu baru aku mikir kayaknya nggak bisa kayak gini, dan aku memutuskan untuk lanjut S2. Tapi dalam fase-fase itu ada perasaan merasa malu, kayak misalnya teman-teman nih yang dulu bareng-bareng sama kita, terus udah itu ternyata dia dapat keterima kerja duluan. Kita bukan iri dan nggak suka sih, cuma kita lebih merasa kayak mereka udah dapet tuh, terus kita kapan? Terus kayak ada rasa malu, semakin lama tuh kayak semakin malu buat keluar rumah, buat ketemu teman-teman lama. Nanti kalau misalnya ditanya udah dapat kerja belum, malu tuh, meskipun sebenarnya nggak ada yang nanya gitu, tapi kita udah OVT duluan. Dan lagi-lagi wajar kalau kamu ngerasa kayak gitu. Cuma emang menurutku yang berat itu sebenarnya, dan mungkin yang bikin kita OVT ya, karena mungkin ada exposure dari luar, entah ada orang yang ngomong ke kita, entah kita lihat di konten lah, entah kita lihat orang lain yang udah sukses lah, yang kayaknya hidupnya terasa mudah gitu. Mereka yang mencoba 1 kali berhasil, ada yang daftar kerja 1 kali keterima, ada yang bapaknya punya perusahaan, ada yang dibukain bisnis. Terus kita harus melangkah sendiri gitu loh. Kita bikin jalan setapak kita sendiri, dan itu rasanya kayak gak enak. Dan di satu sisi, ini akan sampai kapan nih aku berusaha kayak gini kan? Itu kan sebenarnya yang bikin kita stres. Kalau kita tahu oke, kita harus berusaha seperti ini selama 1 tahun, kita ngerasa ada titik akhirnya. Tapi kalau misalnya kita melakukan sesuatu tanpa kita pernah tahu yang kita lakukan ini akan membawa kita kemana, dan akan sampai di titik yang itu tuh kapan, itu yang bikin kita stres. Cuma lagi-lagi aku kasih tahu, itu tuh bukan masalah quarter life crisis. Sepanjang hidup kita akan melalui hal-hal kayak gitu, dan wajar kalau kamu ngerasa kayak gitu. Sekarang mungkin belum dapat kerja, dan itu bikin kamu mikir kayak sampai kapan ya aku kayak gini. Nanti setelah dapat kerja, kemudian kamu ngerasa kayak karirnya stuck, dan kamu berusaha mencari kerja lagi ke sana kemari, atau mungkin permasalahan lain dalam hidup ya. Kalau kamu berada di posisi tersebut dan mikir, aku berusaha kayak gini, kapan ya mencapainya? Itu tuh pertanyaan dan perasaan yang akan selalu ada di setiap fase hidup kamu. Jadi ya wajar aja, gak usah kayak kok aku kayak gini sih. Cuma exposure yang aku bilang dari orang-orang yang bikin kita terluka adalah mungkin omong-omongan orang-orang. Karena aku masih inget, even udah 9-10 tahun ya, aku masih inget banget. Jadi dulu kan aku daftar kerja tuh gak keterima, akhirnya aku kuliah S2. Nah sementara adekku itu apoteker, dia setelah lulus kampusnya ini bekerja sama perusahaan. Jadi dia itu kayak ada kampus rekrutmen, sementara kampusku itu gak ada yang kerja sama seperti itu. Jadi waktu itu di jurusanku setelah lulus ya udah, kalian harus mandiri mencari kerja sendiri. Nah akhirnya aku susah banget kan cari kerja. Lebih gampang sebenarnya kalau ada kampus rekrutmen. Nah adekku itu kampus rekrutmen, terus udah itu dia keterima langsung kerja, sementara aku nggak keterima sampai 1 tahun, dan jadi omongan satu keluarga besar. Akhirnya aku kuliah S2. Waktu itu aku sudah keterima kuliah S2 tapi belum mulai kuliah, dan waktu itu pulang untuk mudik lebaran.
Dan aku masih ingat kakekku bilang kayak gini, nyari kerja tuh emang lebih susah daripada kuliah S2. Soalnya ada orang yang daftar kerja berkali-kali nggak keterima, tapi sekalinya daftar S2 langsung keterima. Padahal aku tuh daftar kuliah S2 itu ada wawancaranya juga, ada tesnya, ada seleksinya, bukan kayak oke, aku daftar terus langsung keterima. Agak nyesek dikit ya, dan aku masih ingat sampai sekarang. Jadi bagi kamu yang nonton video ini punya temen, adik, saudara, atau siapapun yang saat ini lagi struggling ya, tolong di highlight struggling. Meskipun kamu nggak melihat struggle-nya dia seperti apa, tolong dijaga ya hubungannya, karena mungkin bagi kamu itu hal yang ringan, sederhana, sepele, cuma ngomong kayak gini, tapi bagi orang yang sedang berjuang itu besar banget loh. Kemudian yang mau kasih tahu kedua adalah hidup setelah lulus kuliah itu bervariasi banget, dan kamu nggak bisa bilang bahwa yang paling benar adalah hidup yang kayak gini. Oke, kita mungkin sering lihat itu di sosial media ya, tapi aku benar-benar ngelihat realnya setelah aku lulus. Jadi waktu dulu aku kuliah, mungkin kita dibentuk ya mulai dari kita SD, SMP, SMA, kuliah. Ada satu standar yang menunjukkan seseorang itu paling baik. Misalnya kayak kalau pas kuliah IPK paling tinggi yang paling baik, yang lulusnya paling cepat yang paling baik. Kesannya bahwa hidup itu cuma itu aja. Kalau yang IPK-nya nggak bagus, yang lulusnya lama, itu berarti berada di mayoritas yang kurang baik, karena cuma minoritas yang bagus, yang IPK-nya tinggi dan lulus cepat itu yang jauh lebih baik. Tapi di kehidupan setelah lulus kuliah nggak ada yang seperti itu. Hidup itu benar-benar random, benar-benar nggak unpredictable, dan setiap orang punya jalan hidupnya sendiri-sendiri. Ada yang setelah lulus langsung keterima S2, ada yang setelah lulus kerja dulu. Kira-kira mana yang lebih baik? Dua-duanya baik, karena dulu saat awal-awal lulus aku melihat mereka ini kayak hidup mereka lancar banget, hidup mereka kok kayak smooth aja, mereka pasti jadi wanita karir. Terus aku kok kayak terlambat. Tapi ketika kita perpanjang timelinenya, setiap orang itu punya jalan hidupnya sendiri dan gak ada yang salah. Temenku yang kerja, dia lulus keterima kerja di Coca-Cola Pusat. Menurutku kayak wah, dia pasti akan berkarir di sana selamanya. Setelah 6 bulan bekerja dia berhenti. Aku tanya, kenapa berhenti? Kamu kan sudah bekerja di Coca-Cola Pusat, terus kamu juga setelah 6 bulan kontrak selesai, dia tuh mau diangkat jadi karyawan tetap. Terus dia bilang, apa, kayaknya aku memang gak di sana tempatnya, aku pengen mengajar. Jadi dia lanjut kuliah S2 untuk menjadi dosen. Dia switch rencana hidupnya, dan itu wajar-wajar aja. Ada juga temanku yang setelah lulus S1, itu dia belum keluar ijazahnya, belum wisuda nih, dia pakai SKL, daftar kuliah S2 langsung keterima. Setelah lulus, dia memutuskan nggak berkarir, dia memilih untuk jadi ibu rumah tangga aja. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Terus ada temenku yang dia bekerja dulu selama beberapa tahun, kemudian dibiayain perusahaannya untuk kuliah S2, ada juga. Jadi artinya hidup itu tidak akan selalu linear setelah kamu lulus S1. Jadi kalau misalnya kamu lihat temenmu, oh dia udah keterima kerja, oh dia udah ini, nggak perlu ngerasa tertinggal. Tapi kalau misalnya ngerasa seperti itu pun nggak masalah. Karena saat aku di usia seperti itu, nggak cuma aku, teman-temanku juga merasa seperti itu. Merasa kayak, kok orang lain udah berhasil ya, kok aku berusaha dari kemarin nggak berhasil ya. Yang selanjutnya mau aku kasih tahu adalah, kalau kamu berada di kondisi ini dan kamu ngerasa aku nggak boleh gini-gini terus, aku bukan cuma perlu motivasi, aku perlu langkah yang jelas. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, circle-mu. Nggak apa-apa kau berteman sama teman-teman yang sama-sama lagi menjadi pencari kerja, karena menurutku wajar kamu akan bergabung sama mereka, karena teman-teman yang udah pada dapat kerja, mereka kan udah pada sibuk bekerja ya. Teman-teman yang udah nikah mungkin sibuk sama lingkungan barunya, sama keluarga barunya. Teman-teman yang udah keterima kuliah S2 akan sibuk dengan perkuliahannya. Jadi kamu otomatis akan bergabung sama teman-temanmu yang sama-sama masih mencari kerja, masih berusaha daftar S2 dan lain sebagainya. Berdasarkan pengalaman pribadiku, dulu kita itu sama-sama buta, maksudnya kita sama-sama nggak tahu kita mau apa gitu. Jadi kita itu berproses agak lama. Dan sekarang aku berpikir kalau misalnya saat itu ada orang yang mungkin usia 5 tahun atau 10 tahun di atas kita dengan pengalaman, ya perlu di highlight, dengan pengalaman dia pernah daftar kuliah S2, dia pernah daftar kerja, dia benar-benar orangnya wise, bijaksana, dan bisa memberikan kamu masukan, kamu perlu punya relasi dengan orang tersebut. Dalam artian kayak mungkin entahlah jadi teman nongkrong, entah kamu bisa curhat atau sharing dengan orang tersebut, kan mereka akan mengarahkan kamu harus kayak gimana. Sebagai contoh sederhana nih, hal teknis ya, kayak CV. Dulu aku bikin CV, aku gabung sama teman-temanku yang kita sama-sama baru mau memulai membuat CV pertama kita, dan kita tidak tahu, nggak ada contoh. Mungkin ya 2016 dulu sih sosial media tidak sewah sekarang gitu, ada tutorial dan lain sebagainya. Dulu di 2016 sosial media ya benar-benar bersosial aja, bukan untuk sharing edukasi dan lain sebagainya. Yang jadi waktu itu kita
sama-sama mulai dari nol, sama-sama bingung, dan kita sama-sama nanya ke orang yang nggak tahu juga. Waktu itu aku merasa aku dengan CV ku yang bagus ini aku nggak keterima kerja ya. Tapi setelah sekian tahun, yang CV itu sebenarnya sekarang kan lebih banyak yang tulis pengalamannya dan lain sebagainya. Dulu tuh aku bikin CV, emang kan CV sama-sama satu lembar ya, tapi aku tuh berwarna, banyak gambarnya, dan tidak menjelaskan alasan kenapa aku qualified. Ini bukan portofolio ya, ini CV. Tapi entahlah kenapa waktu itu aku merasa itu tuh bagus gitu CV-nya. Nah, aku mikir kalau seandainya aku kenal dengan seseorang yang levelnya di atasku, aku bisa belajar dari dia, mungkin aku bisa tahu apa yang benar itu lebih awal. Nah, kalau sekarang mungkin teman-teman kan enak ya, udah bisa belajar di sosial media, bisa belajar di YouTube, bisa ikut kelas online dan lain sebagainya. Dan terakhir aku mau kasih tahu, dari 10 tahun lah after kampusku ini, aku ketemu banyak banget orang dengan berbagai background, berbagai pekerjaan, berbagai pengalaman hidup, dan aku menyimpulkan satu hal, kita tuh sering banget keras ke diri sendiri. Entah karena kitanya emang perfeksionis atau lingkungan yang memaksa atau memaksakan satu nilai tertentu yang sangat keras ke diri kita tentang apa itu sukses. Kalau aku tanya nih, sukses itu apa? Pasti kan kita mikirnya, oh kuliah di kampus bagus, habis itu nilainya tinggi, jadi lulusan terbaik, kerja di perusahaan gede, terus uangnya banyak, terus dia nikahnya cepet, terus dia sering keluar negeri dan lain sebagainya. Itu kan yang kita pikir sebagai sukses kan. Tapi sukses itu bukan suatu kriteria yang lurus. Udah ya, yang sukses ini aja. Kalau yang hidup dengan lifestyle ini itu nggak sukses, ya nggak juga gitu. Kalau kita dulu saat kuliah, memang bentukannya gitu kan, yang IPK paling tinggi, yang lulusan lebih cepat, yang punya banyak prestasi kayak gitu. Tapi setelah lulus, hidup itu tidak selalu serempak. Nah, aku menyimpulkan dari sekian banyak orang yang aku temuin bahwa sukses itu sebenarnya sederhana, dan kita nggak perlu maksa diri kita sekeras itu. Sukses itu adalah kamu gak nyusahin orang lain. Kalau dipikir gitu kayak kok sesederhana itu ya? Oh iya, sesederhana itu. Kalau kamu nih, oke, habis lulus nggak langsung dapat pekerjaan tetap, kamu kerjanya part time, mungkin bukan di perusahaan besar, mungkin gajinya belum UMR, mungkin belum bisa keluar negeri setiap tahun, tapi kamu udah nggak tinggal sama orang tua, udah bisa membiayai hidup sendiri, nggak pinjem uang ke temen, dan nggak dibalikin ya, nggak nipu orang, nggak nyusahin orang, nggak melakukan suatu hal kriminal, kamu udah bisa beli barangmu sendiri tanpa minta-minta ke orang lain. Itu tuh already success in life. Cuma kita itu kan kurang menghargai hal-hal kayak gitu dan mikir bahwa sukses tuh harus sesuatu yang kayak sulit banget buat dijangkau. Kenapa kamu nggak buat standar suksesmu sendiri? Kenapa sukses itu harus jadi sesuatu yang sulit? Siapa yang awalnya memulai bikin standar sukses itu kayak gimana? Kalau kamu nonton video ini, aku pengen bilang sama kamu bahwa kamu sudah berusaha cukup banyak. Kalau kamu merasa capek dan pengen istirahat, istirahatlah. Kalau kamu merasa OVT, kamu merasa kayak why life is unfair, wajar, gak usah kayak menyalahkan diri kamu sendiri. Your time will come. Mungkin kamu akan menunggu entah 1 tahun, 2 tahun, tapi selama kamu berusaha, pintu itu akan terus terbuka dan kesempatan itu akan selalu datang. Tinggal kamu gak usah nurunin standar impian kamu karena omongan orang lain. Salah satu yang aku notice saat kita baru lulus S1 adalah kita sangat mudah sekali dipengaruhi sama orang lain. Di sini nggak bisa. Tahu nggak, waktu aku lulus S1 dan aku mau kuliah S2, aku tanya sama kakak tingkatku ya, di highlight ini, kakak tingkat yang sudah kuliah S2 di jurusan yang sama, dan dia termasuk salah satu yang nilainya terbaik. Waktu itu aku tanya, ya namanya berkonsultasi, dan waktu itu aku bilang aku punya rencana penelitian, rencana risetku itu kayak gini. Terus dia bilang, wah itu susah banget, di Indonesia nggak bakal bisa kamu melakukan penelitian itu. Coba kalau misalnya, oh saya kurang tahu, kamu bisa tanya ke orang yang ini, dia yang lebih tahu, kan kayak gitu lebih enak. Nah, untungnya aku kebetulan mendapatkan dosen pembimbing waktu itu untuk S2 ku yang dia lulusan dari Inggris. Nah, jadi dia bisa mengarahkan risetku, mungkin tidak seperti gambaran awalku, tapi ternyata diarahkan dan lebih real untuk diaplikasikan di Indonesia. Oke, demikian video ini. Kalau kamu punya pertanyaan lain seputar life after campus atau adulting after graduate, kamu bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Dan yang menarik akan aku buatin di video selanjutnya. Atau kalau enggak ya akan aku langsung balas di komentarnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.